Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ya pertemuan kita pada siang hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini, terutama pertama menjalin ya silaturahim, hubungan ya sesama saudara muslim, dan yang kedua adalah mempererat rasa ukhuwah Islamiyah di antara sesama kita. Bapak-bapak, ikhwan ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ya ketika kita hidup pada zaman modern ini, tentunya banyak persepsi kebanyakan orang hidup bahagia dengan memiliki banyak harta, hidup bahagia dengan memiliki banyak uang, sehingga tidak heran banyak orang itu berlomba-lomba mengumpulkan harta benda, sehingga mereka tidak peduli lagi baik itu yang diambil dari halal, baik itu diambil harta tersebut dari suatu yang haram. Yang penting mereka merasa aman ketika memiliki harta benda yang banyak. Makanya Nabi SAW pernah mengisyaratkan di dalam sebuah hadisnya fenomena semacam ini. Kata Nabi SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin al-halal amin al-haram. Kata Nabi SAW, akan datang suatu masa di mana manusia itu tidak mempedulikan lagi ketika dia mengambil harta, apakah dia ambil dari yang halal ataukah dia ambil dari harta tersebut dia cari dari sesuatu yang haram. Maka Anda jangan heran orang yang hidupnya dengan harta yang haram, bisnisnya riba, bisnisnya tidak syar'i. Anda jangan heran kalau mereka adalah orang yang malas beribadah. Mereka adalah orang yang sukar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajinya susah, ya, beribadahnya susah. Kenapa? Karena hartanya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihan." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul-rasul, makanlah kalian dengan makanan yang baik, wa'malu shalihan, dan beramal solehlah kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan amal soleh dengan makanan yang baik. Kata Allah, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik, wa'malu salihah, beramal solehlah kalian. Terlebih lagi kemajuan zaman, ya, berbagai macam ya, permasalahan pada zaman sekarang ini. Tidak ada permasalahan yang paling banyak ya berkembangnya kecuali permasalahan muamalah. Ya, kecuali permasalahan muamalah, karena muamalah dibarengi dengan kemajuan zaman, mudahnya berbisnis, mudahnya bertransaksi. Maka di balik itu pula banyaknya segudang permasalahan. Maka kita zaman sekarang tidak bisa lepas dari kemajuan zaman. Maka mau tidak mau di sana ada 1000 permasalahan. Maka seorang pedagang dia butuh faqih di dalam masalah agama. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, ya, dikatakan, ya, janganlah seseorang ya berdagang, ya, janganlah dia berbisnis sampai dia menjadi orang yang faqih di dalam bisnisnya. Sampai dia paham betul di dalam bisnisnya, mana yang halal, mana yang haram. Makanya pada zaman dahulu, pada zaman khulafa dan setelahnya, ya, mereka tuh ngetes pedagang. Ya, pedagang itu dites, ya. Ini ngerti apa enggak? Kalau nggak ngerti nggak boleh berjualan. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin kalau pedagangnya dites nggak boleh jualan, demo. Ya. Ya, maka zaman dulu dites, ya, Imam Malik dan semisalnya, ya. Mereka, bahkan Imam Malik pernah berkata kepada para khulafa, ya, datangkan kepada saya semua pedagang, saya tes dia. Ya, dites tentang masalah perdagangannya, bisnisnya. Kalau dia tidak paham, maka tidak boleh dia berdagang sampai dia menguasai perdagangan. Kenapa? Karena ini untuk menjaga. Kalau pedagang itu tidak faqih, ya, karena kita tentu tidak bisa memilih pembeli di tempat kita. Karena nggak semuanya yang membeli di tempat antum, berbisnis dengan antum ustaz, ya, paham terhadap solusi syar'i. Tentulah yang datang ke kita banyak orang awam dan semisalnya. Kalau pedagangnya tidak faqih dan tidak paham, bisa jadi diterjerumus ke dalam perkara-perkara yang Allah murkai.
Oleh karena itu, ya, dengan adanya KPM ini saya sangat bahagia, ya, luar biasa. Ini adalah juhud yang jabbarah, kalau dikatakan orang Arab, juhud yang luar biasa, ya, khidmah terhadap kaum muslimin, ya, memberikan pencerahan, ya, kepada kaum muslimin bagaimana mereka berbisnis, bertransaksi dengan cara yang halal. Dan ini tentu tidak gampang, ya. Membangun komunitas semacam ini tentu tidak gampang. Ini membutuhkan orang-orang yang ikhlas, ya, membutuhkan orang-orang yang betul-betul, ya, berkhidmah untuk agama Islam. Dan kita lihat, ya, bagaimana kiprah KPMI ini luar biasa, ya, mencerdaskan, ya, banyak kaum muslimin, banyak ikhwah-ikhwah yang dulunya tidak paham tentang permasalahan muamalah. Dengan hadirnya KPMI ini, banyak sekali tercerahkan dalam permasalahan ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan KPMI ini terus lanjut, terus berkembang dimanapun, sehingga banyak orang bisa mendapatkan manfaat dengan adanya komunitas pengusaha muslim ini. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena kita diberi kesehatan, kemudian diberi kesempatan juga untuk berada di tempat ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dan kita semua termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah SAW yang telah diambil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Insyaallah. Amin. Ya, senang sekali hari ini bisa berjumpa di Banjarmasin dalam rangka pengukuhan pengurus Korwil KPMI Banjarmasin tahun 2022-2027 dan juga penandatanganan program kerja penyerahan SK yang mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah ke depan buat pengurus Korwil Banjarmasin yang baru untuk mengemban amanah kita. Apa saja sih aktivitas KPMI? Orang sering bertanya apa sih manfaat kita bergabung di KPMI. Terus terang kalau ditanya seperti itu, saya akan selalu menjawab bahwa manfaat itu tergantung kita, ya, tergantung kita. Gitu. Sebetulnya kita mau cari apa di KPMI itu? Kalau saya masuk KPMI, saya bisa dapat modal, kan? Ya, KPMI bukan bank dan bukan lembaga pembiayaan, gitu, ya, nggak akan ngasih modal juga, gitu. Kemudian kalau saya ikut KPMI, apakah saya bisa mendapatkan fasilitas? Fasilitas apa? Ikut pameran, fasilitas ini, fasilitas itu, gitu. Ya nggak juga. Bukan itu tujuan keberadaan KPMI. KPMI dibentuk oleh para asatidjah untuk sebagai media kita untuk melakukan belajar tentang akidah, belajar tentang fikih muamalah. Oleh karena itu aktivitas KPMI yang paling utama adalah melakukan literasi dan edukasi. Apa yang kita lakukan di Korwil kita berharap bahwa akan ada kajian-kajian rutin. Pak Roy, insya Allah para asatidjah di sini nanti dimintakan kesediaan untuk memberikan kajian-kajian rutin, sehingga teman-teman di daerah sini bisa ikut kajian secara rutin, ngaji kitab atau ngaji tentang kasus-kasus muamalah kontemporer, gitu, ya. Atau silahkan dilaksanakan. Di pusat sendiri kita punya kajian rutin 2 mingguan dengan Ustadz Aris Munandar. Setiap Selasa, ya, sekarang ini, ya. Setiap Selasa malam jam 20. Kemudian kita juga punya kajian yang bersifat online. Elektronik kuliah fikih muamalah ini dilaksanakan selama 1 bulan. Satu angkatan itu 1 bulan. Setiap hari kita dengerin audio tentang fikih muamalah. Audionya Ustadz Ami. Kemudian di setiap akhir sesi ada kuis. Kalau kita lulus kuisnya baru bisa lanjut ke materi berikutnya. Kalau belum lulus ya ulangin lagi, denger lagi, atau nanya di grup. Nanya di grup sampai kita kemudian memahami. Ya, setelah itu berharap diamalkan.
Bahkan tantangannya 2024 bikin 100 pabrik gitu kan ya. Ya 2024 tahulah itu tahun apa gitu ya. Ya kita terima saja lah itu tantangannya gitu. Tapi paling tidak kita berusaha untuk menurunkan satu persatu. Satu, kemudian satu lagi. Nah, paling untuk kebutuhan kita sendiri. Masya Allah, ada Pak Roy, selamat ya kami ucapkan atas amanahnya, atas diberikan amanah baru untuk memimpin organisasi KPMI khususnya di Korwil Banjarmasin. Mudah-mudahan dengan amanah ini bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi Pak Roy terhadap literasi ekonomi syariah, karena Indonesia ini keterbelakangan ya dalam literasi dan edukasi ya, karena lagi-lagi lembaga atau komunitas yang seperti KPMI ini hampir nggak ada teman-teman sekalian. KPMI punya konsen, punya fokus adalah memberikan literasi dan literasi edukasi ekonomi syariah. Dan mudah-mudahan insya Allah ya dengan adanya KPMI Korwil Banjarmasin, masyarakat semakin aware, semakin sadar ya tentang nilai-nilai syariah, terutama yang berkaitan dengan muamalah. Stephen Covey bilang masalah leader gagal, organisasi gagal, pimpinan gagal, 75% mereka punya masalah di eksekusi. Jadi jago bikin strategi, jago bikin rencana, tapi prakteknya dia punya masalah di eksekusi. Geledeknya doang gede Pak, nggak hujan hujan. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Ada istilah tak kenal maka tak transfer. Baik, saya Bang Denny, orang biasa panggil saya Bang Denny ya. Punya bisnis ya, masih rintisan teman-teman sekalian ya. Masih rintisan, alhamdulillah. Jadi agama seseorang itu dilihat dari temannya. Jadi clear saya putuskan untuk bergabung di KPMI. Karena clear banget teman-teman sekalian. Untuk istiqomah di atas sunnah, untuk istiqomah di agama Allah, clear. Berteman dengan orang soleh. Masya Allah, Pak Rahmat, Daudnya nggak putus. Hari ini safar beliau, Masya Allah. Istiqomah saum Daudnya, coba. Indah nggak dipimpin sama orang yang beliau, sama yang begini? Indah, teman-teman sekalian. Jadi aktivitasnya aja mengingatkan kita kepada surga. Betul, nasihatnya mereka mengingatkan kita kepada akhirat. Dan itu rutin setiap pekan. Ini Masya Allah kantor sekretariat, kalau kita terima tamu, menerima keanggotaan, ya, ini dari kantor sekretariat. Nah itu bebas, kantor sekretariat kalian boleh sewa atau pakai punya temen, ya, dan lain-lain. Nah ini wajib teman-teman sekalian, karena kalau seandainya nggak ada kantor sekretariat, itu engagement untuk bertemunya agak kurang teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan seluruh rombongan, kehadiran pian-pian di sini, pian-pian tuh antum ya. Tapi itu lebih hormat ya, lebih kepada yang tua. Kepada yang lebih tua. Kehadiran pian-pian di Banjarmasin ini membawa keberkahan untuk warga kota, warga Kalimantan Selatan dan warga Banua. Bukan hanya kaum muslimin tetapi juga seluruh warga kota Banjarmasin. Jadi selamat datang di kota seribu sungai. Karena Banjarmasin itu dikenal sebagai kota seribu sungai, City of Thousand River, Madinatu Alfin Nahar, kota dengan 1000 sungainya. Jadi percaya aja 1000 sungai, kalau nggak percaya hitung sendiri. Gitu. Kalau percaya hitung sendiri. Alhamdulillah, bersyukur juga bisa bersilaturahim dengan antum semua, dan mudah-mudahan silaturahmi kita ini dalam keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke Kampung Melayu menukar kain sasirangan, pakaian raja. Selamat datang KPMI di Banjarmasin, di kota sungai terindah di Indonesia. Masya Allah. Saya Pak Wamentan kemarin keren dia bilang waktu susur sungai di Banjarmasin, seperti di Venesia kata beliau. Karena dulu memang ada video di YouTube, itu ada 1905 itu ada Venesia Van Borneo, itu tentang Banjarmasin. Dari dulu memang dikenal begitu. Sembarang kembang, kembangnya kembang melati, bukan datang sembarang datang. Kami datang ingin menjalin silaturahmi. 2-0 ya. Jadi selamat sukses Ketua Umum.
Wah, luar biasa nih. Ini pian kalau salah pilih nih. Masya Allah. Pokoknya pas sudah. Ustadz ini tidak salah pilih. Jadi Pak Haji Roy ini tangan dingin lah beliau nih. Memimpin organisasi dan juga usaha beliau luar biasa juga maju. Dan mudah-mudahan bisa menular dengan yang lain. Ya kan, sehingga kemudian ekonomi syariah di Banjarmasin harusnya ya kan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kesempatan ini mudah-mudahan setiap kabupaten itu ada ya anggota KPMI, dan terus KPMI ini berkembang lebih maju lagi, lebih pesat lagi. Kalau sekarang berjalan, harapan kita ke depannya KPMI-nya berlari ya, atau berlari dengan kencang, sehingga banyak orang-orang yang tercerahkan dengan adanya komunitas semacam ini. Dan ini tentu komunitas yang luar biasa, butuh perjuangan untuk mempertahankannya dan mengembangkannya. Dan ini harapan kami sebagai dai-dai di sini, agar komunitas semacam ini diperbanyak di setiap daerah, di setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Itu mungkin.